Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Tadi habis pelajarannya SPK? Ya. Seru apa? Menggambar. Menggambar. Menggambar apa? Menggambar. Suruh bikin desain. Ya, desain Facebook. Oke. Terus sudah sholat? Sudah. Sudah makan? Sudah. Ada yang belum ini? Aku belum. Ya nanti makan ya. Nah, sudah tahu di sini kita mau ngapain? Ada yang tahu mau bimbingan kelompok. Jadi kita nanti akan melakukan bimbingan kelompok. Sudah pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah. Jadi belum tahu apa itu bimbingan kelompok. Oke. Untuk dijelaskan bahwasanya bimbingan kelompok di sini adalah suatu pemberian bimbingan yang mana itu kita pelaksanaannya secara kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi nanti topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini Bu Vicky yang menentukan. Kalau kelompok berarti kan lebih dari satu orang. Kira-kira di sini sudah dikatakan kelompok belum ya? Sudah. Oke, sudah ya, sudah tahu. Jadi ya apa itu bimbingan kelompok? Nah, di sini nanti kita mengangkat topik mengenai bijak dalam bermedia sosial. Sekarang kan banyak sekali kasus penyalahgunaan media sosial, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan rumah, ya kan? Ya, Nah, jadi penting sekali kan kita untuk membahas topik pada pertemuan kali ini. Penting ya. Oke. Nah, kita sepakati dulu. Ini nanti kira-kira berapa menit butuhnya layanan? 1 jam. Wah, lama banget. 30 menit. Oke, kurang lebih 30 menit ya. Ya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini nanti ada asas-asasnya, ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan juga keterbukaan. Yang mana asas kerahasiaan itu di sini nanti kita membicarakan suatu masalah tidak harus diomongkan ke lain kelompok atau hanya cukup kelompok ini saja yang tahu. Kemudian kesukarelaan. Dalam artian di sini kalian tidak terpaksa untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok. Kira-kira saya tanya dulu, ada yang terpaksa nggak hari ini? Enggak ya. Jadi asas kesukarelaannya sudah terpenuhi. Kemudian keterbukaan, yang mana nanti kalian menyampaikan ide ataupun gagasan atau solusi ataupun pemahamannya itu dalam arti kalian itu terbuka, nggak usah ditutup-tutupi, seperti itu ya. Sudah paham terkait asas-asasnya, 3 asas itu? Sudah. Tadi ada apa aja? Gerak, kesukarelaan, gerak, dan Terbukaan. ya, oke. Tentunya dalam layanan bimbingan kelompok ini nanti ada tujuannya, yang mana kalian itu mengetahui apa aja media sosial yang marak sekali digunakan, kemudian bentuk dampak-dampaknya itu seperti apa dalam penggunaan, dan juga solusinya yang akan kalian lakukan ke depannya itu seperti apa. Itu adalah tujuan dari layanan bimbingan kelompok pada ini. Oke, sebelum kita memulai bimbingannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini bisa berlangsung secara lancar. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, yang laki-laki, ayo dipimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita doa mulai. Doa selesai. Sudah semangat untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Sudah. Apa perlu ice breaking dulu? Nggak usah ya, langsung saja ya. Oke, kita masuk ke tahapan inti. Kita bahas dulu. Kalian sudah pernah dengar media sosial? Sudah.
Sudah punya semuanya? Ya. Apa? Contohnya apa? Telegram, Twitter, Facebook, WA. Yang kalau yang sering digunakan? WhatsApp, TikTok. Kalau WhatsApp untuk apa? Komunikasi, chatan. TikTok Mencari hiburan. mencari hiburan atau disalahgunakan? Mencari hiburan. Mencari hiburan. Karena sudah punya media sosial semuanya, tentunya kalian juga tahu apa itu media sosial. Kira-kira apa ya itu yang dimaksud dengan media sosial menurut kalian? Tempat bersosialisasi, berkomunikasi dan Tempat bersosialisasi, berkomunikasi, mencari informasi. Ada lagi buat hiburan, banyak buat hiburan, mencari teman baru. Mencari informasi, ya. Kalau memperluas pikiran dengan apa ini? Searching di Google atau media yang lainnya. Oke. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya media sosial itu merupakan sebuah alat untuk kita berkomunikasi di mana terhubung dalam suatu jaringan yaitu internet. Kalau nggak ada internet, kira-kira bisa nggak ya media sosial itu digunakan? Bisa ya. Oke, jadi bisa dipahami ya pengertian dari media sosial? Bisa. Oke. Terus menurut kalian dampaknya itu seperti apa kalau penggunaan media sosial ini? Dampak buruk atau disalahgunakan. Terus ada positif negatif, benar sekali. Kalau positifnya apa? Mencari informasi dan memperluas pengetahuan. Oke, memperluas ilmu pengetahuan, terus menambah informasi dan lain sebagainya. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwasanya kita nanti akan melakukan bimbingan kelompok ini dengan teknik sosiodrama. Jadi kalian itu memerankan suatu peran ya. Ini ada skripnya, nanti kalian pelajari dulu. Ada 6 orang untuk memerankan. Yang jadi tari, siapa siswa yang sering menyebarkan berita yang lagi viral? Perempuan ini, Farah. yang mana? Ya, kamu. Terus Bima nih. Alex. Ini teman yang menjadi korban. Ini yang jadi korban ya. Terus Lina, teman tadi yang mencoba mengingatkan. Ya. Terus Sinta, teman sekelas yang ikut terpengaruh. Aku. Terus ada Pak Guru. Siapa Pak Gurunya? Oke, kamu tadi siapa? Berarti kurang Doni. Berarti kamu Doni ya. Terus yang nggak dapat berarti menganalisis ya, menilai temannya. Dia mengamati aja. Atau tukeran, yang mau peran siapa? Ya. Ya. Aku kan Reto. Yang cowok ini kan udah Itu cowok. nanti ada tulisan-tulisan. Enggak. Oh ya, enggak usah, Des. Ya enggak apa-apa, enggak usah. Ikhlas demi Allah. Kamu aja. Ayo, Ma. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku Wes, ini. Wes dipelajari dulu. tadi. Dibaca dulu. Kamu mau beli aku? Kalau kita di kamar mandi. Ayo nak, Aku kepo apa itu? hah? Kamu Pak Gurunya tadi katanya. Kamu Doni, Pak Gurunya ini. Aku tadi Sinta ya? Ya.
dan satu dulu. Itu ada Tari Sinta lihat ya. Kalian lihat ya di media sosial Bima lagi punya masalah besar. Wah, seriusan itu? Nggak nyangka sih. Kamu udah pastiin belum itu berita bener apa enggak? Ah, tenang aja, ini kan udah viral, pasti bener. Itu nih, kamu kenapa sih komentar buruk tentang aku di media Ya, sosial? aku kira itu beneran. Aku kecewa sama kamu karena kamu percaya dengan berita palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ada apa ini? Sepertinya ada masalah di antara kalian. Maaf Pak, saya terlalu cepat menyebarkan berita tentang Bima yang ternyata itu cuma hoax. Begini, anak-anak, media sosial bisa membawa manfaat besar tapi juga membawa masalah kalau tidak berhati-hati menceritakan berita. Baik Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Bima, maaf ya Bima, aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku akan lebih teliti lagi ke depannya. Maaf juga ya Bima, aku nggak akan percaya berita hoax lagi. Ya, aku maafin, tapi tolong berpikir 2 kali dulu sebelum menyebarluaskan berita tersebut. Ya Bima, Aku minta maaf ya. minta maaf ya. Baik, kalian tadi sudah memerankan sosiodrama dan sangat bagus sekali untuk memerankannya. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari sosiodrama yang telah kalian perankan? Kira-kira? Oke, tentang apa tadi? Berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena itu bisa merugikan orang lain. Oke, berhati-hati dalam menggunakan media sosial dalam artian tidak membagikan Berita hoax. berita hoax ke media sosial karena bisa berdampak bagi orang lain, semua orang. Oke. Terus kalian kan tadi sudah memerankan sosiodramanya, tentunya sudah tahu dampaknya dari penyebaran berita yang tidak nyata itu seperti apa. Kan bisa berdampak bagi orang lain. Dan kira-kira kalau masalah selain dari yang kalian sosiodramakan terkait dengan penggunaan media sosial, contohnya seperti apa kira-kira selain tadi penyebaran berita hoax, ada yang bisa mengasih contoh misalnya apa? Kalau kayak penipuan online kayak gitu bisa nggak terjadi di media sosial? Bisa. Oke, bisa. Jadi itu juga merupakan contoh dari masalah yang ada di media sosial ya. Kalian pernah nggak menemukan berita atau pesan yang menipu kalian? Misalnya ada yang meminta uang 100 juta atau ada yang pernah lewat apa kalian? SMS. Terus ada nggak masalah yang menyebarkan kayak kasus-kasus kayak pornografi ataupun foto tidak senonoh kayak gitu ada? Pernah menemui? Pernah menemui ya. Jadi kayak gitu adalah dampak dari penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan aturan atau salah dalam penggunaannya. Kemudian tadi kan sudah mengetahui ya dampak dari media sosial. Dampaknya yaitu merugikan orang lain. Terus ada juga yang menyebabkan mental hoax tadi. Terus kemudian kalau media sosial digunakan terus-menerus itu kira-kira juga mempengaruhi kesehatan kita enggak? Ya. Contohnya seperti apa? Jalan Mata sakit, terus sering pusing, darah rendah, terus kesehatan mental, lambung karena main HP terus tidak makan ya. Oke, bisa. Terus tadi kan sudah ada kasusnya kayak penyebaran berita yang tidak sesuai atau berita hoax lah. Kemungkinan langkah yang ingin kalian lakukan untuk mencegah penyebaran berita yang seperti itu kayak apa misalnya langkahnya atau solusi?
Ya. berita-berita yang Oke. Ya, jadi kita ketahui dulu sumbernya sebelum menyebarkan. Terus tidak gegabah dalam menyebarkan informasi. Oke, seperti itu. Nah, di sini Bu Vicky akan mengulas bahwasanya langkah bijak dalam bermedia sosial itu yang pertama adalah menggunakan media sosial sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan kalian butuh aja, tidak sehari full untuk mengakses. Ya, kira kalau kalian itu berapa lama mengaksesnya sehari? 2 sampai 3 jam, yakin? 8 jam sekarang mungkin 2 jam aja. Jadi sebaiknya itu kita kurangi dalam penggunaannya ya. Kemudian yang kedua, gunakan batasan waktu. Harus ada batasan waktu antara menggunakan media sosial, belajar, tidur dan lain sebagainya. Itu kalian harus bisa membatasinya. Kemudian manfaatkan sosial media sebagai media hiburan. Kalian menggunakan media hiburan, sosial media sebagai media hiburan nggak? Iya. Oke. Kemudian gunakan sosial media untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Contohnya apa ini? Mencari informasi, mengakses kayak misalnya solusi yang akan kalian pecahkan atau mungkin pelajaran-pelajaran yang membutuhkan sumber-sumber itu kan juga bisa kita menggunakan media sosial ya untuk mencarinya. Oke, seperti itu. Oke, karena waktunya mungkin sudah lebih dari yang kita rencanakan, kita tutup. Tapi saya ingin memberikan kalian suatu pertanyaan terkait apa sih yang kalian bisa dapat dari bimbingan pada kali ini. Siapa yang mau memberikan ulasannya? Yang bisa kalian dapat dari layanan ini. Ya, jadi berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Terus ada lagi mempunyai batasan dalam penggunaannya dan jangan menyebarkan berita hoax. Oke, jadi jangan cerita. Jadi layanan bimbingan kali ini bermanfaat apa enggak? Bermanfaat. Jadi kalian bisa nggak kedepannya bijak dalam bermedia sosial? Bisa. Oke, bisa ya. Harus bisa berkomitmen kepada dirinya. Kalau kalian semuanya bisa. Oke, baik, terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Tapi ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan sebagai bentuk dari pemahaman kalian. Bawa pulpen nggak? Enggak. Bawa pulpen kalian? Enggak. Tuh, pulpennya dibuka itu yang ini. Bagiin satu-satu. Dibagi dulu. Ayo teman. Itu diisi nama, nomor absen sama kelasnya. Ayo dikerjakan 5 menit cukup ya. Baca soalnya dulu.
memberikan suatu pemahaman terhadap kalian mengenai apa sih yang kita dapat dari pelayanan kali ini. Jadi diharapkan nanti kalian kedepannya itu bisa mengetahui bagaimana sih perilaku ataupun tindakan yang tidak baik dan tidak pantas untuk dilakukan di media sosial. Contohnya yaitu seperti tadi yang sudah kalian bahas, yaitu penyebaran berita hoax dan lain sebagainya itu. Nah, harapannya Bu Vicky kalian bisa lebih bijak lagi dalam menggunakannya. Sanggup ya? Sanggup. Oke. Kira-kira kalian semuanya sudah paham terkait dengan penggunaan media sosial ya? Sudah. Oke, kalau sudah, bisakah layanan pada hari ini kita tutup? Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa, karena tadi kan pembukaannya juga berdoa. Kita tutupnya dengan berdoa. Ayo dipimpin doa, Mas. Saudara, mari kita doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan pada hari ini dengan aktif dan juga sangat baik. Kegiatan pada hari ini begitu tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua.